pengalaman pasca observasi, Ya. sedikit saya mengingatkan bahwa percakapan ini menggunakan metode coaching, ya, yang mana coaching itu merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin pembelajaran dalam menjalankan perannya. Jadi ada 3 prinsip yang digunakan oleh Pak Irfan nanti. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Adapun dari ketiga prinsip ini ada 8 kriteria yang nanti digunakan. Yang pertama tujuan ditetapkan, yang kedua tidak menggurui, yang ketiga percakapan 2 arah, yang keempat mendengarkan, yang kelima pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali, yang keenam percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret, ketujuh tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat, kemudian yang terakhir percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Selamat. Silakan Pak Irfan. Lanjutkan Pak Irfan. Ya, assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal nih Pak Roni Oke. yang perlu kita bicarakan. Tadi kan saya sudah mengamati Pak Romi melakukan proses pembelajaran. Nah, secara umum saya sangat apresiasi dengan Pak Romi bahwa dalam proses pembelajaran tadi Pak Romi bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ya. Kemudian saya melihat keaktifan murid pun juga meningkat Pak Romi. Saya mengucapkan selamat Pak Romi, Ya, makasih Pak. sudah mewujudkan proses pembelajaran yang baik. Begini Pak Romi, dalam sebuah aktivitas itu, apakah itu baik atau tidak, pasti di akhir kita akan melakukan evaluasi. Ya, benar. Nah, atau yang kita kenal dengan refleksi diri, gitu, Pak. Ya, benar. Kalau boleh tahu Pak, selama Bapak melakukan proses pembelajaran, masih ingat kan? Ya, masih Masih merasakan kan? masih ada Oke. Kira-kira apa yang perlu Pak Romi refleksikan setelah Pak Romi melakukan proses pembelajaran tadi? Oke, baik. Jadi dari pembelajaran yang terakhir kali tadi, fokus pertama itu yang tentu bagaimana mengkondisikan siswa itu supaya bisa berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, memastikan mereka itu punya kesempatan dan berani untuk mengutarakan pendapatnya. Kadang kan ada beberapa anak itu yang malu atau juga barangkali ada yang kurang fokus ketika belajar. Entahlah, mungkin masalah di rumah dibawa ke sekolah. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa mengantarkan pembelajaran dengan baik, kemudian diterima dengan baik juga oleh para peserta didik tadi. Nah, Ya. kalau boleh tahu Pak, tadi kan poinnya itu aktivitas pembelajaran siswa. Ya. Nah, kalau dilevelkan dari 0 sampai 10, Bapak merasakan tadi level keaktifan siswa itu pada level berapa? Dari 0 sampai 10. Kalau tadi kita lihat aktif anak-anak itu karena masih ada beberapa yang ragu atau malu, mungkin sekitar 8/10 Pak, menurut saya pribadi. Jadi belum terlalu antusias atau meledak gitu. Masih ada beberapa yang seperti menahan, mungkin karena ada rasa-rasa malu atau kurang percaya diri mereka itu Pak. Oke. Berarti belum optimal Pak ya? Belum. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya Pak? Kenapa belum optimal keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran? Nah, baik, untuk faktor kenapa dia kurang aktif, biasanya ada faktor internal dan eksternal Pak. Tadi faktor eksternal sudah saya singgung sedikit tentang mungkin ada masalah mereka di luar kelas, entah dari rumah atau hubungan sesama teman. Kemudian masalah internal itu tentang pemahaman mereka, seberapa mereka bisa menangkap pelajaran tadi, seberapa mereka berani mengutarakan kalau misalnya kurang mengerti, seberapa mereka berani mengungkapkan kalau misalnya mereka itu sudah paham. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Nah, tadi ada nggak usaha-usaha Bapak untuk meningkatkan aktivitas
aktivitas belajar siswa, apakah itu sebelum pembelajaran dimulai atau pembukaan pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran? Nah, oke, baik. Jadi untuk meningkatkan aktivitas mereka ketika dalam pembelajaran, yang pertama selalu saya coba untuk menjelaskan tentang apa sih guna materi yang kita pelajari hari ini di kehidupan nyata supaya mereka itu lebih relevan. Jadi merasa berguna nih belajar ini. Daripada mereka mencoba belajar kemudian tidak digunakan dalam kehidupan nyata, jadi ada rasa kayak mungkin sia-sia belajar. Jadi dari awal saya tekankan manfaat pembelajaran ini di kehidupan nyata. Kemudian selama dalam proses pembelajaran, selalu saya kasih pertanyaan yang memancing mereka untuk bisa menjawab, mulai dari yang sederhana dulu, berdasarkan buku, berdasarkan pendapat mereka pribadi. Kemudian ketika dalam proses pemberian materi, saya juga sering jadikan mereka sebagai contoh, misalnya membuat kalimat menggunakan nama mereka supaya lebih menarik, atau menggunakan contoh-contoh yang lebih dekat dengan mereka, lebih relevan dengan mereka. Oke, sejauh yang Bapak rasakan ini, Ya, tadi Bapak sudah berusaha memotivasi siswa ya ada. di tengah-tengah jalannya pembelajaran tersebut. Ya. Kira-kira seberapa efektif Pak usaha itu untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa menurut Bapak yang Bapak rasakan? Oke, baik. Jadi motivasi-motivasi yang sudah saya berikan ke mereka, nah sepertinya berdampak cukup baik bagi sebagian besar siswa. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa 100% siswa itu langsung semangat ketika kita motivasi. Tentu ada beberapa motivasi yang mungkin mengena ke anak itu dan diterima oleh dia. Kemudian untuk sebagian anak yang lain diperlukan motivasi yang berbeda supaya mereka juga ikut terpancing dan aktif ke dalam pembelajaran. Jadi begitu Pak. Ada beberapa macam waktu dan kesempatan saya untuk memotivasi mereka, baik ketika sebelum mulai belajar, kemudian ketika menjelaskan materi, kemudian ketika memberikan tugas. Nah, sering saya dekati, sering saya tanya-tanya, sering saya berikan kesempatan mereka untuk berkomunikasi. Ya, luar biasa Pak Romi ya. Saya apresiasi usaha yang sudah Pak Romi lakukan ini. Kira-kira nih Pak Romi, ada nggak langkah lain yang perlu Pak Romi lakukan agar di pembelajaran berikutnya ini aktivitas belajar siswa ini semakin meningkat, keaktifan mereka itu semakin tampak? Nah gitu Pak, ada nggak Pak kira-kira? Nah, kalau saya itu rencananya gini Pak, setiap akhir pembelajaran setelah evaluasi kemudian diskusi, saya tanyakan untuk materi selanjutnya, kan dijelaskan dulu ya. Materi tadi pertama ini, besok nak kita akan belajar ini di pertemuan ini. Kalian mau dibawakan materinya dengan gimana? Pembelajaran direct learning langsung Pak yang menjelaskan, atau mau pakai video, atau mau gimana? Nah, jadi kalau misalnya ada kesepakatan mengikuti selera mereka, ada kemungkinan mereka itu lebih semangat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Ya, berarti untuk pertemuan berikutnya Pak Romi ini akan melakukan asesmen diagnostik gitu Pak? Ya benar Pak, benar. Maksudnya gitu. Ya sangat luar biasa Pak Romi. Karena begini Pak Romi, ini kan kurikulum udah berubah sekarang. Ya. Jadi kita sebagai guru ini kan perlu menyesuaikan dengan perubahan kurikulum ini. Nah tentu ini sangat berharga bagi kita agar bisa meningkatkan kualitas diri gitu Pak. Karena apa? Karena ya dalam proses pembelajaran ini kita harus mengutamakan keberpihakan pada murid. Nah, kata kuncinya di situ Pak Romi ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ada upaya-upaya yang dilakukan Pak Romi, kita apresiasi, dan ada perubahan-perubahan ke depan untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kira-kira bagaimana cara Pak Romi agar bisa mengoptimalkan bahwa rencana ke depan itu memang betul-betul bisa menjadi solusi untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa? Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan ini tentu saya akan mencoba untuk mix and match beberapa metode pembelajaran yang akan saya gunakan kepada mereka. Jadi setiap tahun dengan SDM yang berbeda-beda dan peserta didik yang berbeda-beda, saya mencoba mencari mana sih metode pembelajaran yang paling diminati oleh mereka. Jadi dari tahun ke tahun saya mengevaluasi bagaimana saya melakukan pembelajaran itu dengan performa yang paling baik ke peserta didik. Jika memang ada salah satu metode pembelajaran yang lebih unggul dari yang lain, biasanya itu yang saya terus gunakan untuk materi yang saya ajarkan. Oke, ini terkait menarik ini Pak, performa ya. Ya.
Jadi guru ini harus merevisi performanya agar menjadi lebih baik lagi. Ada nggak usaha-usaha khusus untuk Pak Romi meningkatkan perform Bapak dalam mengajar? Nah, baik. Untuk meningkatkan performa tadi tentu saja yang pertama saya sering berdiskusi dengan guru sejawat ya yang sama mata pelajarannya, gimana sih cara menjelaskan ini dengan sederhana, gimana sih contoh yang relevan dan baik, gimana sih cara mengeksekusi proses penilaian segala macam, kalau ada praktik itu kita gimana. Kemudian yang kedua tentu saja selain diskusi dengan teman sejawat, saya cari informasi di luar dari itu, seperti misalnya mengikuti webinar atau mencari informasi dari YouTube dari guru-guru yang saya merasa lebih kredibel daripada saya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, luar biasa Pak Romi ya. Tadi kita sudah mendengar refleksi diri dari Pak Romi dan apa yang mesti dilakukan agar situasi ini menjadi meningkat setiap harinya dan konsisten berlanjut dilakukan. Ya, benar. Nah, ini Pak, terkait konsistensi dalam pembelajaran, tentu ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Benar. Kira-kira tadi kita sudah mendengarkan kapan bisa dimulai usaha-usaha untuk meningkatkan kapasitas diri, perform tadi. Oke, jadi kapan bisa mulai meningkatkan? Sebenarnya Pak, guru itu menurut saya pribadi ya, guru itu seharusnya berhenti mengajar kalau dia itu berhenti belajar, Pak. Karena ilmu itu kan tidak stagnan, dia sifatnya itu selalu ada pembaruan, ada perubahan. Jadi saya bisa memulai dari sedini mungkin. Ketika saya mendapatkan SK misalnya Pak ya, contoh ngajar kelas 10 atau 11 atau 12, saya cek bukunya, kurikulumnya, saya bandingkan dengan yang lama. Kalau sama, saya cek lagi apakah ada perubahan atau saya perlu mencari contoh yang lain, teks yang lain, video yang lain sebagai bahan untuk mengoptimalkan proses delivery saya mengantarkan materi itu ke anak supaya mereka lebih gampang untuk menerima materi itu. Oke, terima kasih Pak Romi. Ini terakhir Pak Romi ya. Oke, baik. Dari percakapan yang sudah kita lakukan ini, kira-kira apa kesimpulan atau pelajaran yang bisa Pak Romi petik dari percakapan kita ini? Nah, jadi saya benar Pak, ini rasa yang pertama saya harus fokus dulu ke anak, gimana caranya menarik perhatian mereka supaya aktif dan semangat mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, saya juga harus terus memperbaiki atau mengevaluasi bagaimana performa saya ketika mengantarkan materi. Jadi dengan kegiatan seperti ini, saya juga cukup terbantu untuk melihat mungkin menurut saya ini sudah oke, tapi ternyata wah bisa diperbaiki lagi nih, sedikit ditambah ini atau sedikit dikurangi ini supaya lebih baik lagi. Jadi yang pertama tentang fokus kepada murid supaya mereka lebih aktif, yang kedua juga tentang pengembangan diri pengajar. Iya. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Romi. Sangat luar biasa percakapan hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa terus bekerja sama Pak Romi ya. Baik, insya Allah Pak. Ya. Kita ini sama-sama berniat untuk memajukan pendidikan di sini. Ya. Mudah-mudahan dengan semakin meningkatnya kolaborasi kita, Ya. maka kapasitas diri juga semakin meningkat Pak Romi. Nanti kalau ada apa-apa terkait pembelajaran, jangan sungkan-sungkan Pak Romi ya. Iya Pak, benar ya. Begitu juga saya pun kalau misalnya ada kendala terhadap pembelajaran, saya ingin Pak Romi tidak keberatan juga untuk membantu saya menemukan solusi untuk itu Pak Romi. Baik, siap Pak. Aman. Oke Pak Romi ya. Ya. Mungkin demikian saja untuk hari ini. Saya apresiasi dengan Pak Romi apa yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan kedepannya kita konsisten dan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Luar biasa. Memang tidak diragukan lagi ya. Alhamdulillah pasca percakapan observasinya sudah saya amati, sudah berjalan begitu luar biasanya, baik dari teman sejawat maupun Pak Evan selaku coachingnya ya, sudah luar biasa. Baik, terakhir kita masuk ke sesi terakhir Pak. Ya. Nah, sesi terakhir ini sekedar refleksi Pak. Kira-kira Pak Evan ini
sudah belajar di program guru penggerak ini sekarang masuk ke bulan kelima, Pak, ya? Iya. Bulan kelima. Mungkin ada sesuatu pengetahuan yang kategori diunggulkan dalam pembelajarannya yang mungkin sudah dipraktekkan. Iya. Nah, kalau boleh diceritakan pemahamannya seperti apa, kemudian memprakteknya bagaimana? Ya, baik Pak. Setelah saya mengikuti program guru penggerak selama hampir 5 bulan ini, Benar. ada satu hal, tema atau modul yang sangat menarik bagi saya, yaitu modul 2.3, itu coaching dalam supervisi akademik. Nah, kenapa saya melihat bahwa kemampuan coaching ini sangat diperlukan bukan hanya karena kita calon guru penggerak, Benar. tapi seharusnya dimiliki kemampuan ini oleh seluruh guru. Seluruh guru. Nah, karena apa? Karena dalam memajukan pendidikan ini kita perlu berkolaborasi. Nah, kita perlu rekan sejawat untuk memperbaiki situasi dan menemukan solusi terbaik. Nah, itu langkah dilakukannya adalah dengan proses coaching. Nah, seperti tadi kita melakukan dengan Pak Romi, bukan bermaksud menggurui, tapi kita ini hanya menjembatani. Menjembatani, barangkali ada sesuatu hal pemahaman guru itu yang terlupa. Nah, kita berusaha untuk membuka pemikiran dia, merefleksikan dirinya, sehingga apa yang dilakukan itu memang belum sempurna, tapi dengan percakapan ini membuka pikiran mereka bahwa ada sesuatu hal yang dalam dirinya itu tersimpan potensi dan itu belum keluar. Nah, melalui fasilitas ini, proses fasilitasi ini itu keluar, dan harapannya apa? Harapannya coach ini bisa menemukan solusinya dan bergerak untuk menerapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, itu yang sangat menarik bagi diri saya, dan alhamdulillah peran sebagai coach ini sudah saya terapkan, Pak. Alhamdulillah kepala sekolah mempercayakan saya sebagai salah satu observer yang nanti akan mengamati siswa. Nah, saya dalam proses observasi ini menerapkan apa yang ada dalam program guru penggerak. Benar. Sebelum kita observasi, kita ada dialog dulu, observasi, kemudian kita amati, dan setelah observasi itu dilaksanakan, nah kita melakukan dialog pasca observasi, merefleksi bahwa apa yang sudah diamati itu merupakan suatu yang baik, tapi ada hal yang perlu direvisi. Itu menurut saya yang sangat saya yakini sebagai suatu hal yang menarik yang saya pelajari selama 5 bulan ini. Benar, luar biasa. Luar biasa Pak Evan. Baik, hal ini kita mengingatkan Pak Evan ya, bahwa kemarin tuh kita sudah melaksanakan yang namanya survei Pak ya, 360, yang mana di situ ada minta pendapatnya kepala sekolah, 5 dari rekan sejawat, 5 dari siswa. Kita mengingatkan, apakah sudah diupload ini atau dilaksanakan ini? Sudah Pak ya. Takutnya kelupaan masalah ini penilaian. Kemudian terkait masalah pemetaan aset, ya. Iya. Nah, nanti kita pembahasan lagi di P6. P6. Ya. Itu saja Pak. Iya, Pak. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf Pak ya. Nah, terakhir, adakah pesan yang mau disampaikan dengan pasti yang melalui saya? Iya. Kalau ada, boleh diceritakan. Kalaupun tidak ada, ya tidak jadi masalah. Iya. Melalui kesempatan ini, pertama saya mengucapkan terima kasih pada Pak Dodi selaku pengajar praktik yang selama 5 bulan ini telah membersamai saya dalam program guru penggerak ini. Banyak hal-hal baru yang saya dapatkan, Pak. Jadi selama ini banyak kekurangan dalam diri saya, dan melalui proses pembelajaran pendidikan guru penggerak ini, Pak Dodi sebagai pengajar praktek secara umum telah merefleksikan diri saya bahwa selama ini saya ini banyak kurangnya.
dan berusaha untuk semangat berubah menyesuaikan dengan perubahan. Nah, terkait modul-modul yang ada itu sangat bermanfaat bagi saya, Pak. Nah, khusus untuk Ibu Pasil, Pasti ya. saya mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasi ilmu yang telah diberikan, sehingga yang awalnya saya minim sekali pengetahuan tentang ini, saya mulai mengasah diri saya, mulai berkembang bahwa banyak hal yang perlu saya pelajari. Dan Ibu sudah memberikan yang terbaik kepada saya tentang pemahaman khususnya modul-modul yang ada dalam kurikulum di Guru Penggerak ini. Nah, mudah-mudahan ke depan saya bisa mengaktualisasikan ilmu yang diberikan ini di lingkungan sekolah. Paling tidak saya sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran, saya bisa menerapkan ilmu-ilmu ini kepada murid-murid saya di dalam kelas. Dan mudah-mudahan tertuang juga kepada rekan-rekan saya, termasuk Pak Romi juga ya. Dan bisa tertular juga semangat ini. Saya sudah bergerak. Nah, mudah-mudahan Pak Romi juga tergerakkan. Ya, insya Allah. Gitu, Pak. Dan tentu kita sebagai guru penggerak ini menjadi pilot project, Pak, dalam meningkatkan ekosistem sekolah yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan ilmu yang sudah didapatkan ini bisa saya terapkan untuk menggerakkan roda pendidikan yang lebih baik di sekolah ini. Itu, Pak. Baik, terima Terima kasih. kasih Bu Pasil atas dedikasinya, ilmunya ini tidak mungkin saya akan lupakan. Semoga apa yang sudah Ibu berikan ini menjadi amal ibadah bagi Ibu Amin. dan juga Pak Dodi. Mudah-mudahan saya bisa juga menularkan virus-virus kebaikan ini kepada rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih Pak Romi Ya. yang sudah luar biasa membantu Pak Yopan selaku teman sejawatnya. Pak Yopan yang wow gitu kan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di Lokakarya yang kelima. Ya. Insya Allah kalau tidak ada perubahan di tanggal 16 ya. 16 bulan Maret tahun ini. Ya. Terima kasih. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.